Litsoneras 2023. Film yang menceritakan tentang seorang peternak babi yang memiliki kehidupan cukup harmonis. Bisnisnya banyak disukai masyarakat, namun petaka tiba-tiba datang ketika ibunya tiba di rumah karena telah selesai kontrak kerja. Ia menjalani pekerjaannya dengan sangat fokus, tapi sampai akhirnya ia mengenal sebuah pegawai yang membuat hidupnya mulai tak terarah. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Let's go! Di awal film kita diperkenalkan dengan Layla yang sedang memberikan minuman untuk seorang ayahnya yang bernama Pak Robert. Layla kemudian membantu Robert untuk mengolesi seekor babi dengan minyak khusus. Dengan yang wajah cantik dan lekuk tubuhnya, pasti Layla menjadi primadona di kalangan pembeli daging di sana. Ia juga tidak enggan untuk terus bekerja di sana. Dan tak lama kemudian ibunya Layla pun datang. Ia bernama Bu Sinta. Ternyata ia berhenti bekerja dari pekerjaannya di luar kota tuh. Hubungan Robert dengan Sinta mulai tidak harmonis karena ya mungkin aja jarak memisahkan mereka. Baru saja datang, Layla sudah kehilangan uang yang membuatnya harus pusing 7 keliling. Namun tak menunggu waktu lama, akhirnya pencuri tersebut telah ditemukan. Scene pun berpindah di mana Budi dan Layla sedang berpapasan. Buset dah, petanda apaan nih? Saat sedang pulang, Layla tiba-tiba diganggu oleh salah satu temannya tuh. Budi pun mulai membelanya seperti pahlawan tuh. Dan setelahnya mereka pun mengobrol di pinggir sungai dengan sangat santuy. Dengan ditemani jajan, ia pun mulai mendalam obrolan mereka. Kembali lagi ke kandang babi. Saat Layla sedang mandi, ternyata ada seorang yang memperhatikannya. Dan saat itu pula Budi pun langsung memergoki pria tersebut. Ia pun memberikan pelajaran terhadapnya. Setelahnya Pak Robert pun memberikan makanan gratis sebagai imbalan karena Budi telah memergoki tukang intai itu. Ia pun merasa dihargai oleh Pak Robert. Hubungan antara Bu Sinta dan Layla memang agak canggung. Mungkin aja karena jarang ketemu tuh. Karena ibunya kan dulu kerja di luar kota. Namun Layla sedang mencurigai sesuatu tentang ibunya itu. Ia bahkan membicarakan hal tersebut kepada ayahnya sendiri tentang kecurigaannya. Namun ternyata Budi dan Bu Sinta diam-diam bertemu di kandang saat kandang sangat sepi pada saat itu. Budi pun mendesak agar Bu Sinta menegaskan tentang hubungan mereka berdua. Pagi harinya Bu Sinta pun mendengar obrolan antara Layla dan Budi. Karena obrolan mereka terus-menerus makin dalam, membuat si Bu Sinta ini menjadi sangat cemburu kepada mereka berdua. Sebenarnya ada hubungan apa sih antara mereka bertiga ini? Layla pun akhirnya dihampiri oleh si Sinta. Dan dengan wajah yang sangat penuh amarah, ia pun langsung menarik si Layla untuk pergi bersamanya. Hal tersebut membuatnya akhirnya berdua menjadi cekcok. Layla yang mendapati sebuah kejadian tersebut, ia pun langsung merenung di kesunyian malam. Namun tiba-tiba Budi datang, seakan-akan menjadi pahlawan untuknya. Enak banget nih jadi si Budi. Namun ternyata itu cuma hayalan semata si Layla aja tuh. Karena di tempat lain, Budi dan Bu Sinta masuk ke bilik kecil di kandang miliknya. Mereka kerja kelompok berdua untuk memikirkan masa depan yang sangat cerah tuh. Buset dah si Budi, gak habis pikir tuh. Itu bosnya sendiri loh Budi. Keesokan harinya Budi disindir tuh oleh teman-teman kerja lainnya. Karena teman-temannya melihat kejadian kemarin. Hal tersebut membuatnya menjadi kesal dan memberikan buku mentah kepada teman sepekerjaannya itu. Pak Robert pun datang dan melerai dan menghentikan mereka berdua yang sedang bertikai. Karena mereka bingung untuk menjelaskan apa yang mereka ributkan kepada si Robert, mereka pun memutuskan untuk berbaikan karena enggan untuk memberikan informasi yang lebih jelas. Budi pun memberitahukan kejadian itu kepada Bu Sinta tentang kejadian tadi sore yang ia alami. Namun ternyata Layla mengupi semua percakapan mereka. Dan saat teman-teman pekerjanya berkumpul, Budi pun menegaskan kalau ia tulus mencintai Bu Sinta, bukan karena soal uang. Di dalam kamar, Layla mendengarkan suara-suara yang sangat mengganggu dari Budi dan Bu Sinta. Layla pun memberanikan diri untuk melihatnya. Ia pun terkejut dan langsung meneriaki mereka berdua.
Sesaat kemudian Bu Sinta pun menceritakan tentang hubungan Budi dengan dirinya. Hubungan itu telah terjadi saat ia berpisah dengan si Pak Robert. Jadi ini bukan menduain si Pak Robert tuh. Mendengar penjelasan tersebut, Laila pun akhirnya meninggalkan Bu Sinta dengan sangat kecewa dengan apa yang ia lihat. Bu Sinta yang datang ke meja makan untuk mengatakan sesuatu kepada si Robert, si Robert malah memanggil Laila untuk bergabung makan bersamanya. Hadeh. Dan begitu Budi datang, mereka pun akhirnya bertengkar karena Bu Sinta ini belum sempat untuk menjelaskan kepada si Robert. Pak Robert pun merasa tidak terima karena telah dihiraukan karena si Budi ini. Ia pun sangat marah kepada si Budi. Tapi kita nggak boleh menganggap bahwa si Pak Robert ini galau dan bersedih, bro. Karena Pak Robert ini justru melampiaskan kekesalannya dengan kerja kelompok dengan yang lain. Bisa aja si Robert. Keesokan harinya Bu Sinta pun bekerja seperti biasa. Pak Robert pun sedang tertidur di ayunan. Ia pun dihampiri oleh si Laila untuk pindah tidur di dalam kamar. Di lingkungan kerjanya alias di kandang, Budi lagi-lagi bertengkar dengan pegawai lainnya. Karena Pak Robert juga kesal dengan si Budi, ia pun membela pegawai yang lain. Namun Bu Sinta tiba-tiba datang dan membela si Budi, yang membuat si Pak Robert ini direndahkan oleh Bu Sinta di depan semua karyawannya. Mungkin yang dialami Robert ini sedih tapi tak berdarah, guys. Laila yang melihatnya tak bisa berbuat apa-apa. Dan sampai akhirnya si Robert diusir dari sana. Sang ayah mengajak si Laila pergi. Namun Laila mengatakan kalau ia akan merebut kembali hak yang dimiliki oleh si ayahnya itu. Seiring berjalannya waktu, ketika Budi sedang bermain game, ia tiba-tiba meminta ponsel baru kepadanya tuh. Buset dah, si Budi ini makin lama makin ngelunjak deh. Dan ketika di meja makan, Laila mulai menatap si Budi dengan tatapan indahnya dan berharap Budi terikat dengannya. Dan ternyata Budi hampir saja masuk ke perangkap milik si Laila. Keesokan harinya Bu Sinta dan Laila pun bertengkar lagi. Mereka saling beradu argumen satu sama lain dan membuat Budi mulai berikutan untuk dalam pertarungan itu. Budi yang semakin sering bermain game di handphonenya membuat pelanggannya yang datang itu tiba-tiba komplain dengan rasa daging babi yang mulai hilang dengan cita rasanya. Ia beranggapan rasanya udah tidak seperti biasa. Tapi si Budi ini malah marah balik kepada pelanggannya tersebut. Dan akhirnya ia pun pergi meninggalkan toko tersebut. Tak lama kemudian Laila tiba-tiba datang. Ia pun melihat kejadian tadi. Ia pun mulai menasehati ibunya sendiri karena kejadian yang berdampak kepada tokonya. Di rumah, Budi lagi-lagi memainkan game di handphone miliknya. Dan tak lama kemudian Bu Sinta pun pergi meninggalkannya. Dan yang tersisa di rumah itu hanyalah Laila dan si Budi. Laila mulai mengambilkan minuman untuk si Budi, yang membuat mereka akhirnya minum bersama. Namun di sini Budi menghindari si Laila. Laila yang tidak mudah menyerah, ia pun langsung mengejarnya ke dalam kamar. Budi, oh Budi, sebenarnya apa sih pemikat yang dipakai sama si Budi ini? Budi pun tiba-tiba ternyata mengambil handphone yang diletakkan di dalam kamar oleh si Laila. Budi mengatakan kalau ia sudah tahu rencana busuk yang dimiliki oleh si Laila. Laila pun yang ingin memfitnahnya terlanjur pasrah karena rencananya udah diketahui oleh si Budi. Singkatnya, di dalam perjalanan Laila bertemu dengan ayahnya. Ia mengatakan kalau ia udah punya usaha kecil-kecilan dari utang miliknya. Dan sang ayah pun ingin mencoba untuk memberikan si Laila uang jajan nih. Tapi si Laila menolak uang jajan yang diberikan ayahnya. Mungkin karena kasihan kali ya. Di rumah, si Budi pun berani menjebak Laila dengan tujuan untuk kerja kelompok dengannya. Budi pun mengancamnya untuk membocorkan kerja kelompoknya jika keinginannya tidak dituruti tuh. Singkatnya, Budi dan Bu Sinta pun mulai bertengkar tentang usaha dan uang, yang membuat Budi jenuh dan akhirnya pergi. Laila yang semakin takut di rumah tiba-tiba dihampiri oleh si Budi. Dan benar saja, Budi datang dan mereka pun kerja kelompok bareng. Dalam tidurnya, Bu Sinta pun tiba-tiba terbangun. Karena Laila dibawa ke dalam rumah oleh si Budi, akhirnya kejadian yang dilakukan oleh si Budi ketahuan oleh si Bu Sinta. Budi pun kemudian membocorkan jebakan milik si Laila. Dan si Laila menjelaskan kalau itu Budilah yang menjebaknya. Bu Sinta yang lebih mempercayai si Laila membuat si Budi diusir dari rumah si Bu Sinta. Dan tiba-tiba Budi terpancing emosinya.
Ia pun membuat si Bu Sinta ini menjadi pindah alam. Karena kelakuan di luar kesadaran itu membuat si Budi menjadi sangat panik. Ia pun bingung harus melakukan apa. Laila pun akhirnya bisa kabur dari sana. Ia langsung menemui ayahnya di tempat di mana ia bekerja dan mengadu tentang kejadian itu. Dan saat Budi akan melarikan diri, tiba-tiba ia didatangi oleh si Robert. Robert pun akhirnya melakukan pembalasan terhadap si Budi. Ia pun menaruhnya di atas pemanggangan layaknya babi lezat yang akan disantap. Laila yang melihatnya pun menjadi histeris ketakutan. Ia pun menangis sekencang-kencangnya. Dan akhirnya film pun tamat.